Coach TJ, ini Anda ini bukan hanya pemain sepak bola, tapi juga mengurus sepak bola. Ini selalu ikut tren, bukan hanya bola. Ini ikut tren seperti capres gitu ya. Oh gitu ya. Pemirsa, menyambut Piala Dunia U17, kita sudah disuguhkan sebuah pertandingan timnas U17 melawan Barca Junior. Hasilnya memang belum menggembirakan. Tim kita harus mengakui kekalahan 3-0. Tapi tentu kita tidak boleh hanya melihat angka itu, tapi ada hikmah di balik itu. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, kita akan mendengar apa komentar dari Coach TJE. Ini menarik sekali. Nah, bagaimana Coach mengomentari? Waduh, ini cukup menarik. Menarik. Pak Syahril, ya. Yes. Jadi saya melihat bahwa uji coba ini kan masa persiapan. Masa persiapan. Dan pemain-pemain ini adalah pemain-pemain muda, ya, yang memang kita harus akui mereka sangat minim jam terbang, Pak. Ya. Okay. Karena apa? Sepak bola pada akhirnya harus kita akui bahwa jenjang kompetisi itu akan menentukan bagaimana mereka bisa membaca read the game atau game plan yang diinginkan oleh pelatih, dan juga bagaimana kita menghadapi lawan-lawan yang akan kita temui di lapangan. Nah, pada saat ini ada 4 hal yang memang harus menjadi catatan kita, Pak, di semua stakeholder termasuk PSSI. Terutama saya mengingatkan Komite Pembinaan Usia Muda. Yang pertama, pertandingan U17 ini yang akan digelar pada bulan November ini bukan pertandingan Piala Asia, bukan pertandingan Piala ASEAN. Iya. Artinya apa? Kita harus memberikan kesempatan lebih banyak lagi kepada pemain seleksi, Pak. Karena saya melihat ada beberapa pemain seleksi yang dilakukan di beberapa daerah maupun hasil seleksi dari diaspora yang kita ini itu mungkin terlewatkan oleh tim coach yang ada sekarang. Masih ada beberapa pemain lagi yang bisa membawa situasi tim nasional akan lebih kokoh dan kuat. Itu satu. Yang kedua, Pak, Yeah. saya melihat bahwa di dalam pertandingan tersebut coach yang menangani tim nasional memang harus mendapat bantuan dari luar, Pak. Ya, artinya apa? Analis harus dilibatkan untuk melihat bagaimana situasi sektor per sektor dari pemain kita, Pak. Jadi ibarat saya katakan bagaimana mulai dari penjaga gawang nomor 2, 3, 4, 5 sampai ke nomor 9. Nah, ini harus mendapatkan perhatian khusus. Karena apa? Kembali lagi, ini 24 negara ini kita nanti akan bertanding melawan tim-tim yang sangat kuat, ya. Yeah. Nah, ini harus kita bersiap sebagai tuan rumah. Jangan sampai nanti tuan rumah sendiri keteteran gitu loh. Keteteran dalam artian kalah menang seri di dalam sepak bola sesuatu hal yang biasa dihadapi. Tetapi kita nggak mau bahwa kita sudah gagal di babak pertama. Artinya tidak lolos ke babak berikutnya. Itu harus menjadi target kita. Itu minimal ya, Pak ya. Artinya lolos grup. Lolos grup. Ya, Minimal. minimal. Nah, catatannya apa yang ketiga? Makanya saya katakan, saya mengingatkan sekali lagi kepada Komite Pembinaan Usia Muda. Ya, libatkan ASPROF, Asosiasi PSSI di daerah. Libatkan ASKOT, asosiasi kota maupun kabupaten yang ada di daerah. Karena apa, Pak? Dari sana kita bisa membentuk yang namanya kompetisi
Suratin, Pak. Selama ini kompetisi Suratin itu menjadi barang yang tidak terpakai, Pak, oleh PSSI hampir 10 tahun, 15 tahun ini. Padahal kompetisi Suratin adalah sebuah kompetisi yang dibangun oleh pendiri PSSI, ya, yang harusnya menjadi perhatian khusus buat kita para stakeholder. Bukan kita malah menciptakan kompetisi baru. Ya, saya nggak mau sebut kompetisi apa itu. Ya, nggak enak nanti saya sampaikan. Tapi Suratin inilah, karena hampir 60, 70, 80% pemain timnas itu hasil dari Suratin, Pak. Suratin Cup. Begitu bersemangat saya berharap bahwa Suratin ini hidup kembali. Sekarang ini kan Piala Suratin hanya sebagai menyelesaikan kewajiban, Pak. Padahal itulah tempatnya pemain-pemain U17. Nah, yang terakhir, Pak. Ya, yang keempat. Yang keempat, kompetisi berjenjang ini menjadi sangat penting. Karena apa? 13, 15, 17, 19 itu harus didesain oleh Komite Pembinaan Usia Muda. Dan itu harus turun ke Asprof, Askot di daerah-daerah. Kita kan punya, Pak. Kita punya jaringan itu, dan klub-klub yang di daerah inilah yang nantinya akan mengembangkan program itu. Begitu, Pak Saril. Ya, jadi ini coach ini kok begitu perhatian terhadap pemain usia dini. Tetapi kan memang coach TJ ini masih menjabat apa, asosiasi? Saya sebagai pendiri dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia, ASBI, Pak. ASBI. Iya, ASBI itu saya dirikan tahun 2010. 10 Oktober 2010. Sekarang masih aktif organisasi? Aktif. Kemarin saja 2 tahun ASBI itu tidak aktif karena ada pandemi. Kemarin kita sudah menggelar lagi kompetisi nasional, ya, yang diikuti oleh kurang lebih sekitar 12 Komda, Pak. Komisariat PSSI di Cibubur. Itu untuk usia berapa? Itu usianya selalu kita usia 12-14, Pak. 12-14. Iya. Memang ASBI ini tidak bereforia seperti yang lain apa segala macam, tidak, Pak. Tapi kita melakukan terus pembinaan. Nah, karena saya pernah menjabat di sekretaris usia muda, Pak, ketika tahun 2010 sampai dengan 2012 di PSSI. Jadi saya pernah jadi orang PSSI juga pada tahun itu di bawah naungan Pak Bob Gipi. Saya penasaran dengan apa, sebagai pendiri ASBI, ya? Iya, ASBI, betul. Nah, tentu coach ini punya konsep seperti apa sih pembinaan usia muda, pembibitan usia muda, bisa diceritakan secara singkat? Terima kasih, Pak Saril. Jadi sejak awal saya sebenarnya bersama teman-teman termasuk almarhum Bang Roni Patinasarani, kita adalah yang menggairahkan lahirnya sekolah-sekolah sepak bola, Pak. Tahun 1999. Kita mulai waktu itu ada sebuah kompetisi yang digelar namanya Kids Soccer. Saya salah satu pengurus dari BIFA, Benteng Indonesia Football Academy dari Tangerang. Satu-satunya dari Tangerang yang ikut waktu itu hanya kita, Pak, BIFA. Ya. Nah, pada saat itu konsep kita adalah bagaimana sekolah-sekolah sepak bola yang ada di daerah ini bisa melahirkan pemain-pemain untuk tim nasional, ya. Jadi SSB ini memang tidak masuk di dalam skala prioritas federasi, tetapi klub Liga 1, klub Liga 2 seharusnya mereka itu memberikan feeder, menjadi feeder mereka, Pak. Feeder itu apa ya? Mereka yang membina SSB ini. Ini yang pernah saya sampaikan pada tahun 2010. Saya katakan bahwa SSB ini memang tidak masuk di dalam skema PSSI. Tetapi klub-klub Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 harusnya memberikan kesempatan ini menjadi feeder mereka. Feeder itu apa? Mereka membiayai. Sekarang ada beberapa klub, ya. Saya ambil contoh, Pak, ya. Borneo FC.
Mereka sekarang membina Liga 3 dari Serpong City, Barito Putra. Bahkan kalau kita lihat Persebaya, mereka membangun fondasinya itu dari SSB, Pak. Nah, saya kan yang melahirkan Liga Namilo, Pak. Liga Campina, Piala Extra Jos. Terakhir saya bikin di 16 kota Liga Sampo Lifeboy waktu itu. Maaf nih kalau saya sebut produk-produk itu penting. Karena mereka memang pada saat itu mendesain mau untuk membangun sepak bola usia muda ketika saya tawarkan pada saat itu, Pak. Nah, hanya terakhir karena mohon maaf nih, sempat carut-marutnya PSSI tahun 2013, 2014, bahkan sempat kita di bench, ya kan? Pada tahun berapa itu saya udah lupa lah pokoknya, sebelum saya berangkat ke Portugal waktu itu. Nah, saya bicara dengan direktur teknik PSSI waktu itu, ada Peter Histera. Saya bicara sama dia, bahkan Peter Histera saya undang ke Bekasi waktu itu. Saya punya LFA namanya. Nah, Peter bilang bahwa biar bagaimanapun Peter Histera waktu itu ketemu dengan Danur Windu, ketemu dengan saya, mereka bilang siapkan fasilitas lapangan yang baik, siapkan kompetisi berjenjang. Disinilah memulainya semua. Jadi kita nggak bisa euforia, maaf Pak, hanya Liga 1, Liga 2 nggak bisa. Sementara fondasinya nggak ada. Askot. Kita harus mempersiapkan itu. Ya. Masa depan itu ada di sana. Nah, saya mau fokus sedikit nih ke Tangerang, Coach. Ya. Kalau kita lihat secara fasilitas, Pemda Kabupaten ini sudah menyiapkan stadion mini. Ya. Kalau tidak salah ada 28 stadion. Ya, bahkan 29 nanti akan segera dibangun. Ya, di Benjongan. Artinya apa? Menurut saya untuk mengimplementasikan ide-ide usia dini ini kan sebuah peluang yang sangat bagus. Artinya fasilitas sudah ada. Ya. Nah, kira-kira apa ada rencana ke sana? Jadi begini Pak Saril ya, saya sangat berterima kasih dengan e-news.serpong.id ini Pak. Ya. Jadi Tangerang ini sudah memiliki yang namanya ASKAT Pak, Asosiasi Sekolah Sepak Bola Kabupaten Tangerang. Dan ini mendapatkan dukungan penuh dari Pak Bupati, Pak Zaki. Ya. Pak Zaki ini saya boleh sampaikan Pak, ini adalah orang yang tulus ikhlas membangun sepak bola Persita ini. Nah, dengan adanya 28 stadion ini tinggal bagaimana kita semua bersama-sama, terutama saya sampaikan Pak, dukungan dari media Pak, untuk menggerakkan kompetisi dari jenjang usia 10, 12, 14, 16 tahun. Nah, itu satu Pak. Dengan fasilitas yang ada, saya punya cita-cita sebenarnya Pak. Bagaimana stadion-stadion ini juga menghasilkan untuk pemerintah daerah ke depan. Karena selama ini kan sudah diserahkan tapi pemerintah daerah tidak mendapatkan apa-apa. Ya kan? Nah, kita berharap dengan terobosan-terobosan, membuat turnamen, membuat kompetisi, membuat kursus kepelatihan, membuat lapangan-lapangan ini menjadi produktif. Betul. Nah, dengan produktifnya lapangan, sehingga apa? Sponsor akan datang. Ambil contoh Pak. Kenapa Persita bisa memiliki stadion dengan brand Indomilk? Ini kan satu kebanggaan Pak. Ini sebuah kebanggaan buat sepak bola Tangerang. Karena apa? Kesungguhan dari stakeholder yang ada di Kabupaten Tangerang. Betul. Pemerintah daerahnya, anggota DPRD-nya, media-medianya. Nah, tinggal satu Pak. Kita harus mempersiapkan 70-80% itu pemain Tangerang Pak. Ya, jangan kita ngebeli lagi. Ini tugas saya Pak. Ini tugas saya ketika stadion nanti di Kelapa II itu dibangun, Pak Bupati
sudah bicara sama saya, Pak Presiden Persita. Coach TJ, ini Anda ini bukan hanya pemain sepak bola, tapi juga mengurus sepak bola. Amin, Pak. Tetapi yang trennya itu Bapak ini selalu ikut tren, bukan hanya bola. Ini ikut tren seperti capres gitu ya. Oh gitu ya. Ini orang nyebut-nyebut Gitu ya? rambut putih. Rambut Ini putih, Bapak ya? ini sudah rambut putih. Iya. Ini ngomong-ngomong soal rambut putih itu, Jadi jangan-jangan sebelum capres ini muncul Bapak sudah berambut putih. betul, Pak Sarir. Jadi saya itu memang sejak kuliah rambut saya itu udah putih, Pak. Udah putih? Iya. Wah. Jadi bukan kita putihkan, jadi memang sudah putih. Mudah-mudahan ini sebuah tanda-tanda bahwa bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Tadinya Indonesia. Terima kasih sekali nih, Pak. tadinya saya pikir ini supaya dalam sorotan publik. Iya. Ketika orang bicara, Pak Presiden bicara bahwa yang akan maju jadi capres ada rambut putih, Gitu Bapak ya? langsung ngechat gitu. Gitu ya, enggak, Pak, ya. Saya cukup di Tangerang aja, Pak, majunya. Terima kasih, Pak Sarir. Ya. Coach TJ, ini menarik sekali perbincangan kita, terutama terkait dengan pembinaan usia dini. Iya. Apa yang Coach sampaikan, saya kira itu kita sangat setuju. Tentu tadi menyebut bagaimana menggerakkan stakeholder ini untuk satu kata, Iya. karena ya nggak mungkin kalau kita ini, karena terkait dengan pembiayaan, Iya. perizinan, Betul. Iya. tetapi yang harus kita hormati bahwa masih ada orang yang peduli pada pembinaan Amin. sepak bola usia dini. Iya. Pemirsa, itulah tadi podcast kita dengan Coach TJE. Dia bukan sekedar penggiat sepak bola, tetapi salah seorang di negeri ini yang ingin melihat sepak bola nasional menjadi tontonan yang menarik, menjadi wadah pemersatu, dan menjadi tentu yang terakhir bisa menjadi sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Betul. Artinya, sekali. ya. Buat pribadi pemain-pemain dan keluarga mereka. Terima kasih. Kita sampai pada podcast berikutnya. Semangat Indonesia. Semangat.